Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, coba minta tolong dirapikan dulu meja kursinya, jilbabnya, kerudungnya, rambutnya yang belum rapi dirapikan supaya nanti ketika kalian belajarnya sudah nyaman. Yuk, Bu Ami beri waktu 1 menit untuk rapi-rapi. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya kalian diberi kelancaran ketika belajar. Hari ini yang bertugas untuk memimpin doa siapa? Oke, Faro boleh maju ke depan, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ami mau cek semangatnya nih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, aku hebat. Yes. Nanti seperti biasa ketika Bu Ami panggil namanya, silahkan kalian ucapkan ya apa yang kalian rasakan hari ini. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Satu saja perasaannya. Adelia, senang. Ahmad Rizal, bangga. Ahmad Zakaria, semangat, luar biasa. Aisyah Sonya, senang. Alvaro Fahrezi, senang. Amel Patricia, bahagia. Sebelum memulai pelajaran, Bu Ami ingatkan tentang kesepakatan kelas kalian. Nanti ketika Bu Ami sedang menjelaskan, apa yang harus kalian lakukan? Mendengarkan. Kemudian kalau mau menyampaikan pendapat, apa yang harus kalian lakukan? Angkat tangan terlebih dahulu. Sepakat ya? Sepakat? Bapak semangat. Nah, hari ini nanti selama 70 menit ke depan kalian akan belajar dengan Bu Ami pendidikan Pancasila. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, hari ini kita akan belajar tentang norma-norma dalam masyarakat. Nah, coba diperhatikan nih, gambar apa ya yang ada di depan ya? Orang yang sedang berpamitan dengan orang tua. Coba siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah berpamitan dulu dengan orang tuanya? Waduh, banyak sekali nih. Semuanya, hampir semuanya ya. Semuanya berpamitan dengan orang tua. Tirta, kenapa kok tidak berpamit? Oh, berpamitan juga. Alhamdulillah. Kenapa toh? Kok tadi kalian berpamitan tuh tujuannya supaya apa? Coba salah satu yuk angkat tangan biar suaranya terdengar. Oke, Nurin. Untuk supaya mendapatkan ilmu hari ini selama 70 menit ke depan kalian akan belajar tentang norma-norma. Nah, supaya apa sih tujuannya kok kalian harus belajar tentang norma? Nanti Bu Ami ingin kalian bisa memahami makna norma. Norma itu apa sih? Untuk apa norma itu ada? Supaya apa tujuannya ada norma itu dalam masyarakat? Kemudian Bu Ami juga pengen kalian bisa membedakan
Norma itu banyak sekali jenisnya. Nah, Bu Guru pengen kalian bisa membedakan itu termasuk norma apa. Kalian bisa mengidentifikasi norma. Nah, ini norma ini sebetulnya sudah pernah kalian pelajari di kelas 5 nih. Apa sih itu norma? Ada yang tahu apa itu norma? Oke, Tirta, boleh dijawab apa itu norma ya? Oh, betul sekali. Norma adalah aturan masyarakat. Kita nyanyikan dulu yuk. Ada yang tahu lagu becak-becak? Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Itu ya, tahu ya? Nah, norma itu adalah aturan masyarakat yang harus dipatuhi dan tak boleh dilanggar. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma hukum dan kesusilaan. Norma agama itu bersumber dari Tuhan dan norma kesopanan dari kebiasaan. Norma kesusilaan dari hati nurani. Norma hukum dibuat negara. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi dari lagu yang sudah kalian nyanyikan, sudah tahu ya apa itu norma? Norma adalah aturan masyarakat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Ada 4 norma yang ada di masyarakat. Norma apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Dan pengertian norma. Ada yang mau membacakan slide dari Bu Ami? Rusyid, boleh. Yang keras, nak. Norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai awal dari perilaku dan sesuai apa dibuat dalam masyarakat dapat berjalan dengan harapan. Betul sekali. Norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat dan diterapkan tujuannya untuk apa? Untuk pengendali tingkah laku supaya kalian bertingkah laku dengan baik dan benar. Supaya hubungan dalam masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Kalian tuh pengen kehidupan masyarakat itu seperti apa sih? Damai, betul. Tertib, harmonis. Kemudian apa lagi? Aman. Nah, inilah fungsi dari norma untuk supaya agar hubungan dalam masyarakat berjalan sesuai harapan. Nah, tadi jenis-jenis norma. Ada apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Nah, ini dari norma agama dulu nih, kita nanti membedakan ya sumbernya dari mana saja. Tadi sebetulnya sudah kalian nyanyikan di awal. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari Tuhan. Isinya tentang perintah dan larangan dan dijadikan pedoman bagi setiap umat beragama. Jadi perintah dan larangan ini langsung sumbernya dari Tuhan. Bentuknya seperti apa? Berbentuk kitab suci. Jadi kitab suci setiap agama itu dijadikan pedoman dalam berperilaku. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bersifat dogmatis dan bisa berbeda antara agama satu dengan agama yang lain. Masing-masing agama mungkin punya aturan yang berbeda-beda. Misalnya dalam hal makanan, orang Muslim tidak boleh memakan babi, tapi berbeda dengan masyarakat Hindu ya. Masyarakat Hindu tidak boleh memakan sapi karena sapi itu dianggap sebagai dewa Shiva. Betul sekali. Nah, meskipun ada perbedaan seperti itu, kalian harus tetap toleransi atau menghargai perbedaan yang ada karena setiap agama itu selalu mengajarkan kebaikan. Laksanakan agamamu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Beda. Coba direview lagi. Tadi yang norma agama sumbernya dari mana? Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang norma kesopanan? Dari kebiasaan. Berupa apa? Tata krama. Kemudian norma kesusilaan dari mana? Dari nurani. Dan norma hukum? Dari badan atau pemerintah negara berbentuk undang-undang. Tadi panorama ini papan norma. Di depan kalian sudah ada ya panorama Indonesia. Di sini ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma
hukum. Kemudian di bawahnya ada 4 amplop. 4 amplop ini nanti berisi kartu, contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan keempat norma tersebut. Ambil undian, kemudian dilihat. Kalian dapat amplop nomor berapa? Semisal kok kalian nanti dapat nomor 1, berarti kalian ambil kartu di nomor 1. Kemudian kalian baca itu perilakunya apa ya, contoh pelaksanaan normanya apa, kemudian kalian pasangkan. Nah, masih ada 12 kartu nih. Bu Ami tawarkan dulu untuk anak-anak yang mau maju yuk. Wow, pengen maju semua. Nanti kartunya apa? Dibaca dulu ya. Amplop 3, berarti Angga ambil dari amplop 3. Amplop 1, Nurin ambil di amplop 1. Amplop 2, Rosyid ambil di amplop 2. Syifa? Amplop 3 juga. Yuk coba Nurin dapat apa Nurin? Tidak mengganggu teman saat beribadah. Tidak mengganggu teman saat beribadah. Menurut Nurin itu termasuk norma apa? Agama. Norma agama, betul. Kemudian Angga. Selalu menggunakan helm saat sedang berkendara. Selalu menggunakan helm saat berkendara. Menurut Angga itu termasuk norma apa? Norma hukum. Betul, Sah? Norma hukum? Betul ya, boleh ditempel. Terus Syifa dapat? Permisi saat lewat di depan orang tua. Permisi di saat lewat di depan orang tua. Menurut Syifa itu termasuk contoh norma kesopanan. Kalau menurut kalian? Betul ya, norma kesopanan, boleh ditempel. Yang sudah boleh duduk. Rusyid dapat apa Rusyid? Selalu berkata jujur. Menurut Rusyid itu norma apa? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Kalau menurut kalian? Betul ya, oke, boleh ditempel di norma kesusilaan. Oh iya. Oke, terima kasih. Yuk, kasih tepuk tangan untuk 4 teman yang sudah maju. Nah, ini tadi kalian sudah membedakan ya norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kalian juga sudah membedakan ya contoh-contoh yang termasuk norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, sekarang ini tadi ya contohnya ya, di gambarnya sudah ada sama seperti yang ada di papan panorama tadi. Norma agama contohnya beribadah. Kemudian norma kesopanan itu contohnya, apa ini gambarnya? Memberikan kursi kepada kakek-kakek atau orang yang lebih tua ya. Nah, setelah ini Bu Ami akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah video. Ada 4 video yang akan Bu Ami tampilkan. Nah, kenapa sih norma kok itu harus dipatuhi? Nah, supaya kalian memahami pentingnya norma itu apa, silahkan kalian simak beberapa video berikut ini. Ada 4 video. Nanti ini dijadikan sebagai tugas kelompok kalian untuk bahan berdiskusi. Jadi disimak baik-baik. Video yang pertama nih. Dengan leluasa siswa ini bertanya jawaban kepada teman sebelahnya. Tak hanya satu siswa, namun kecurangan dilakukan siswa di kelas lain dengan saling mencontek jawaban. Aksi curang siswa mengerjakan ujian nasional ini terjadi di salah satu sekolah dasar negeri Ponorogo, Jawa Timur. Para siswa dengan leluasa saling bertanya satu sama lain. Nah, ini ya tadi video yang pertama. Perilaku apa ini yang video pertama ini? Tentang apa? Mencontek saat ujian. Ini kalau mencontek saat ujian ini termasuk perilaku yang baik apa buruk ya? Buruk ya. Video yang pertama mencontek saat ujian. Ini nanti untuk bahan kalian berdiskusi. Kemudian lanjut ke video yang kedua. Ada video lagi. Nah, ini di sekolah ya, biasanya ketika sholat jamaah ada yang seperti ini. Nah, di video itu apa yang sudah kalian amati tuh?
Tentang apa itu? Bercanda atau bergurau saat beribadah atau saat sholat ya. Bergurau saat beribadah atau sholat. Menurut kalian itu perilaku yang baik apa tidak? Kenapa? Kenapa tidak baik? Karena kita dosa Bu nanti kalau beribadah kok malah bercanda. Nah, setelah ini Bu Ami akan mengajak kalian untuk berdiskusi secara kelompok. Nanti satu kelompoknya terdiri dari 4 orang supaya mudah ya. Nanti yang saf depan, yang saf pertama, kursi dan mejanya dibalik ke belakang saja. Kemudian yang ketiga juga sama ya. Berarti yang baris ketiga berkelompok dengan yang saf keempat. Silakan Bu Ami beri waktu sekitar 1 menit. Silakan dari 4 topik ini, mana topik yang ingin kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian? Yuk coba didiskusikan dulu sama temennya. Mau ambil topik yang mana? Yang video 3. Melanggar lalu lintas. Oke. Kelompok 3 ya, melanggar lalu lintas. Ini tadi semua anggotanya sudah sepakat kelompoknya. Oke. Kalau begitu Bu Ami bagikan lembar kerjanya. Nanti kalian mendiskusikan. Jangan lupa nama-nama anggotanya ditulis ya. Nama lengkap beserta nomor presensi. Kemudian topik yang dipilih apa? Salah satu yang dipilih ya tadi videonya dari 1 sampai 4. Yang kalian pilih yang mana? Kemudian tuliskan pendapat kalian terhadap topik yang kalian ambil. Dan kalian tentukan itu jenis pelanggaran norma yang apa. Serta apa saja sanksi yang diterima kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran norma tersebut. Silakan mulai berdiskusi, waktunya kurang lebih 10 menit cukup. Mulai didiskusikan. Berdiskusi dulu, nanti kalau sudah dapat kesepakatan baru ditulis di lembar kerjanya. Boleh sambil buka catatan Bu? Boleh. Apa? Iya, boleh langsung dikerjakan. Tuliskan pendapatmu terhadap video yang kamu amati. Didiskusikan dulu. Kalau sudah baru boleh ditulis. Menurut kita seperti apa? Menurut Farhan bagaimana? Menurut Revan bagaimana? Kemudian pendapat itu digabungkan menjadi satu, ditulis di lembar kerja. Iya, nama kelompoknya ditulis. Yang dipilih. Dipilihnya betul ya tadi ya, sesuai sama topik yang dipilih betul. Baca ini, baca ini. Iya. Tidak sopannya kenapa? Dijelaskan ya, diceritakan. Tidak sopannya kenapa sih? Baca ini. Ini. Itu. Ini. Ditentukan perilaku itu termasuk pelanggaran norma apa. Terus ya, kalau sudah ketahuan normanya apa, dijelaskan norma kesusilaan adalah apa tadi menurut yang sudah Bu Ami jelaskan tadi. Pendapatnya coba. Mencatat Sardian. Hal yang tidak terpuji. Kenapa? Harusnya seperti apa? Idealnya bagaimana? Kalau ujian sebaiknya diceritakan. Menurut kami sebaiknya ketika ujian apa yang harus dilakukan? Oke, berarti karena sudah selesai semua kita mulai presentasinya saja. Nanti kelompoknya semuanya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Dari video atau topik yang pertama, tadi yang mengambil topik 1 ini ada kelompok 3 sama 7 yang mau maju duluan siapa yuk? Oke, kelompoknya Alvaro boleh maju semua. Dibacakan yang keras semuanya boleh maju? Boleh? Ya, Akila, Zahra. Yang lainnya memperhatikan nanti kalau ada pendapat boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Kelompok 3, topik yang dipilih menyontek saat ujian. Pendapat saya, kita sebaiknya mengerjakan soal ulangan maupun tugas secara jujur dan tidak menyontek. Oh. Norma yang mereka langgar dijelaskan dengan saya. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia agar dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apa sanksi yang akan mereka peroleh kalau melanggar norma tersebut? Sanksi yang diperoleh adalah merasa bersalah, penyesalan, cemas atau malu. Oke, tadi halo. Coba khususnya kelompok 7 yang mengambil topik yang sama, ini tadi menurut kelompok 3, mencontek saat ujian adalah perilaku yang tidak baik karena melanggar norma kesusilaan. Kemudian menurut kelompok 3, sanksi yang diperoleh adalah apa tadi Nak? Cemoohan, kemudian merasa bersalah dan menyesal, cemas atau malu. Ada yang mungkin mau menambahkan, kelompok lain yang mau berpendapat? Kelompok berapa itu? Kelompok 7 ya? Sama ya? Berarti nanti maju aja ke depan. Oke. Untuk kelompok 3 coba kita beri aplaus untuk kelompok 3. Boleh duduk lagi Nak. Tadi ada yang mau menanggapi nih kelompok 7. Kelompok 7 boleh maju ke depan. Kelompok 7, topiknya sama ya? Kelompok 7 dengan topik yang sama. Kalau tadi melanggar norma kesusilaan, apakah menurut kelompok 7 juga sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pendapat kelompok kami. Topik yang kami pilih yaitu mencontek saat ujian. Jenis norma yang mereka langgar, jelaskan pengertiannya. Norma kesusilaan adalah ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi yang dilanggar mereka peroleh karena melanggar norma tersebut. Kami sanksi dari norma kesusilaan yaitu rasa bersalah, penyesalan, cemas atau malu. Oke, menurut pendapat kelompok 7, tadi mungkin pendapatnya yang berbeda. Kalau yang normanya sama ya dengan kelompok 3, itu melanggar norma kesusilaan, sanksinya juga sama, rasa cemas. Mungkin pendapat kelompok 3, kelompok 7. Menurut pendapat kelompok kami, pada tayangan video itu merupakan hal yang tidak dipuji karena kita harus berkata jujur seperti saat ujian. Kita tidak boleh menunjukkan saat ujian dan harus mengerjakan dengan jujur. Mengerjakan dengan jujur. Oke, ya, tepuk tangan untuk kelompok 7. Boleh kembali, Nak. Oke, itu tadi ya kesimpulan dari kelompok 3 dan kelompok 7. Ternyata mencontek itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan. Kalau dilanggar, sanksinya berupa cemoohan atau rasa bersalah. Tadi betul ya, kalau ujian diusahakan jujur. Kemudian untuk berikutnya ada topik yang kedua, tadi ada mengganggu atau bergurau saat ibadah. Yang mengambil topik ini kelompok 1 dan kelompok 4. Oke, kelompok 4 dulu, boleh. Kelompok 4 dulu maju ya. Suaranya yang lantang supaya semuanya dengar ya. Yuk semuanya yuk tabok diam. Coba diperhatikan temannya mau memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Kelompok saya mengambil topik bergurau saat belajar. Seharusnya kita tidak boleh bergurau saat belajar dan tidak boleh mengganggu orang yang beribadah. Betul. Apa jenis norma yang harus diberikan? Norma primer, ketentuan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa sanksi yang akan mereka peroleh karena melanggar norma tersebut? Pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, apa? Tempelkan aja di atasnya papannya. Di sana nak? Sebelah sana itu masih kosong. Tapak 1, tapak 2, tapak 2, tapak setengah, tapak setengah. Oke, baik. Karena kalian tadi sudah mendengarkan Bu Ami dengan baik dan katanya tadi sudah paham semua, untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum, Bu Ami ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan selama kurang lebih 5 menit. Itu sudah ada tanggalnya di papan tulis. Kumpulkan. Nah, dari pembelajaran hari ini coba kita lakukan refleksi yuk. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kalian belajar tentang apa? Norma. Norma itu apa? Aturan dalam masyarakat. Kemudian norma itu ada berapa jenisnya? Ada 4 norma apa saja? Agama, kesopanan, kesusilaan, hukum. Apabila norma-norma itu dilanggar, apa yang terjadi? Akan mendapatkan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Coba Darian, pada pertemuan berikutnya Bu Ami akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban. Nanti sampai rumah silahkan kalian pelajari tentang hak dan kewajiban supaya kita besok diskusinya lebih lancar lagi gitu ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini karena tadi kalian sudah diberikan kelancaran dalam belajar, kita tutup dengan doa bersama. Silahkan Alvaro boleh dipimpin doa, maju ke depan. Baca Al-Asr seperti biasa. Berdoa